Nungguin ya. Iya. Oke. Semangat pagi. Saya tidak bilang selamat pagi. Saya bilang semangat pagi. Walaupun siang hari, malam hari semangatnya tetap pagi. Karena kalau pagi-pagi itu handphone saya itu powernya masih 100%. Malamnya baru dicas. Nah, jadi kalau lupa ngecas nggak ada powernya. Ya. Jadi semangat pagi itu semangat power 100%. Jadi bukan begini, semangat pagi, bukan begini. Kalau 100 itu dayanya tuh tinggal 40%. Jadi kalau semangat pagi, kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya pagi, tepuk tangan. Nah gitu ya. Jadi sampai rumah ini ambruk. Bergetar ya. Jadi jangan hanya ini aja ya. Gempa saja yang bisa menggetarkan atap itu. Gelombang tenaga suara kita juga bisa. Siap ya? Siap? Bukan siap. Siap ya? Coba ini 200 masa tidak menggetarkan ini, 300 bahkan. Ya. Siap. Siapa tuh, Bu? Tunduk ya. Semangat pagi. Tepuk tangan. Kurang. Itu masih ada yang bingung. Ngantuk mungkin. Berarti mendingan ke barat aja langsung tidur. Siap ya, ulangi ya. Pagi, tepuk tangan. Semangat pagi. Itu baru semangat pembina prasiaga. Jadi buat paparan filosofi nggak cukup, Bu. Dayanya tuh cuma 50% tuh. Ini paparannya susah, filosofi butuh daya yang luar biasa. Jadi semangatnya juga tidak boleh semangat biasa saja. Harus semangat luar biasa. Jadi yang tadi itu baru semangat level 1. Ya. Jadi ada semangat level 2 sampai level 4. Jangan seblak aja yang punya level itu ya. Ya, harus semangat juga harus ada level. Yang tadi baru level berapa? Cabenya 1. Sekarang level 2. Botol kosong. Jadi kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya pagi, luar biasa. Tepuk tangan, terus tepuk tangan yang meriah. Yeay! Mata berbinar-binar. Wajah terus yeay! Saya habis dapat duit. Karena semangat ini harus ditularkan pada anak-anak nanti kalau main, betul nggak? Betul. Semangat bisa nggak diajarkan? Nggak bisa. Semangat itu harus ditularkan. Ya, jadi kalau kita, ayo anak-anak semangat. Jangan begitu semangat. Halo anak-anak semangat. Nah, gitu ya. Jadi kita juga harus bersemangat. Jadi kalau nggak bisa bersemangat, jangan harap bisa jadi pembina prasiaga. Ya. Gitu kuncinya tuh semangat. Dan anak-anak tuh reaktif, ya. Reaktif. Jadi kalau kita semangat, ke bawah semangat, gitu ya. Kalau enggak, ke bawah enggak. Gitu. Oke? Jadi semangat level 2. Cabenya 2. Pagi, luar biasa. Tepuk tangan meriah. Yeay! Sampai ininya bergoyang. Siap ya, Bun ya? Coba. Semangat pagi. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu, baru tepuk tangan meriah. Bertahap, gue. Sabar. Ulangi.
Semangat pagi. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Bun, ini mah bukan tepuk tangan, ini melambai-lambai. Ini mah melambai-lambai. Tepuk tangannya begini. Ya, level 2. Sekarang semangat pagi level 3. Pagi luar biasa, tetap semangat. Tepuk tangan. Tepuk tangan yang meriah. Yeay. Tepuk tangan yang heboh. Yeay. Harus goyang. Karena anak yang semangat juga gitu, Bun. Nggak ada anak cacingan ini. Kalau anak yang main semangat, yeay. Ya, itu anak sehat, Bun. Ya, berarti kalau Bunda nggak bisa goyang, jika nama kolesterol, asam urat, kalau enggak osteoporosis. Ya Bunda. Nah, jadi harus bisa goyang. Artinya Bunda masih sehat. Ya, sehat. Nah, sehat itu tandanya bisa bergoyang. Pagi luar biasa, tetap semangat. Tepuk tangan yang meriah, ye. Tepuk tangan heboh, ye. Siap ya Bun ya? Janda, siap Janda? Oh, jangan kalah ya, walaupun 1 orang, 2 orang nggak boleh kalah dengan ratusan. Semangat pagi. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Level 3. Sedang. Cabenya sedang. Cabenya sedang itu. Semangat pagi level 4. Pedas. Gini nih. Semangat pagi. Luar biasa, tetap semangat, terus membara. Ya, jadi selama di sini semangatnya harus terus membara. Pulang dari sini makin di rumah bingung. Kalau bunganya lemes ini, suami kaget. Besok Pak mau operasi atau iya. Supaya pulang power. Ya. Pagi luar biasa, tetap semangat, terus membara. Tepuk tangan yang meriah, yeay. Tepuk tangan heboh, yeay. Tepuk tangan dahsyat. Kalau tepuk tangan dahsyat gini, yeay. Pantat harus berpisah dengan lantai. Seperti naik Pajero. Tahu nggak Pajero? Panas di jeruk. Pajajal di jeruk. Kayak tadi Pajajal. Terus mobilnya nggak ada pelnya jadi ambruk-ambrukan gitu. Ya. Pokoknya tepuk dahsyat. Usahakan pantat ya berpisah dengan Santai. Gimana caranya? Pokoknya ambruk. Kan tadi udah tuh gitu. Duduk. Udah resikonya narasumber berdiri. Kalau duduk nggak kelihatan. Siap ya? Berpikir ya? Sudah berpikir? Gimana tekniknya berpisah dengan lantai? Nah, itu bisa tuh. Ini bisa tuh. Kalau dilihat dari postur tubuh tidak memungkinkan. Tapi kok bisa? Tuh.
Siap ya. Pulang-pulang encok aja. Semangat pagi. Wah, stop. Kok jadi lesu pagi? Pagi, gitu ya. Semangat pagi. Tepuk tangan yang meriah. Heboh. Dahsyat. Nah, berarti Bunda dan Yanda, saya panggil Bunda Yanda ya. Karena anak-anak juga nanti akan menyebut pembina prasiaga itu Bunda Yanda. Ya. Nah, berarti Bunda dan Yanda sekarang powernya sudah full. Ya. 25%, 100%. Ya. Nah, baru kita akan bicara soal filosofi. Ya. Gitu. Nah, ini perspektif filosofi adalah semacam memberikan sebuah map, ya, sebuah peta. Kalau kita melakukan proses tanpa peta, kita nyasar itu nggak sadar. Ya, jadi paparan filosofi itu peta perjalanan. Ya, bayangkan Bunda nggak tahu tempat ini, main pergi aja dari rumah, nyasar kan ya. Supaya nyampe, nanya ke orang, ya Bunda ngerti petanya atau punya peta sendiri, pencet Google Map, begitu ya. Nah, ini tuh semacam Google Map-nya, yaitu perspektif filosofi. Jadi Bunda nanti kalau diajak nyasar sama orang bisa protes, nyasar ini mah bukan ke sini, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi peta dari Prasiaga PAUD itu diambil dari peta kepanduan. Ya, kepanduan itu apa? Pramuka. Ya, karena mengenalkan nilai-nilai kepramukaan. Prasiaga itu berarti kepramukaan ini menjadi intinya. Ya, dan diambilnya waktu merancang Prasiaga itu diambil dari amanah leluhur bangsa. Ya, Bunda tahu nggak leluhur bangsa siapa? Nenek moyang mah nenek melek. Nenek moyang bukan leluhur bangsa ya. Nenek moyang itu seorang pelaut. Nggak ada ya. Nenek moyangku leluhur bangsa. Nenek moyangku pelaut ya. Jadi siapa leluhur bangsa itu? Pahlawan. Emang kita nggak bisa jadi leluhur bangsa? Bisa. Yang namanya leluhur itu adalah orang-orang yang pertama kali jadi bangsa Indonesia. Ya kan? Wajar nggak? Orang yang pertama kali jadi bangsa Indonesia. Siapa, Bu? Soekarno. Sebelum Soekarno ada orang Indonesia. Engkongnya Soekarno. Bapak dari engkongnya Soekarno tuh udah jadi orang Indonesia tuh. Yo, siapa orang Indonesia pertama? Hah? Luar biasa ini. Bunda nggak ngerti leluhur. Nggak tahu leluhur? Hah? Majapahit. Di zaman Majapahit udah ada Indonesia belum? Belum ada. Nih, belum tahu ya? Nih, saya kasih tahu ya. Leluhur bangsa adalah orang yang pertama kali jadi bangsa Indonesia. Siapa itu? Adalah para pemuda. Para pemuda. Ya? Ya sebelum tua. Yang ikut Ya kan bener kan? konferensi Sumpah Pemuda tahun 1928. Ya, kenapa mereka disebut orang Indonesia pertama? Karena kata Indonesia untuk negara ini tuh disahkannya di konferensi itu tuh, di Sumpah Pemuda. Jadi pertama kali ada nama Indonesia untuk negara ini tuh diputuskannya di konferensi itu. Baru tahu ya?
Lupa lagi mungkin. Lupa. Lupa Pak. Nah, ya. Jadi itu. Jadi orang pertama Indonesia tuh adalah mereka tuh. Pemuda. Ya. Jadi kalau gitu, Indonesia tuh sebenarnya lahirnya kapan? 1928. Kalau 1945 apa? Iya, itu hanya proklamasi kemerdekaan. Pada waktu 45 udah ada belum? Lanjut. Ya, jadi sebelum tahun 45 udah ada belum Indonesia? Ya. Sudah, cuman belum merdeka. Tapi Indonesia sudah ada. Kapan mulai dicetuskan negara ini adalah namanya Indonesia? 19. Pada saat itu juga mereka memberikan amanah dalam bentuk prasasti. Ya, jadi ini nih kalau kita lihat dokumennya, ya. Nah, ini dokumen putusan Kongres Pemuda Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ini, ya, di bawahnya ada lagi nih tulisan nih. Kelihatan nggak? Sama saya juga Pak. Ini di bawah diperbesar. Ya, jadi yang ini tuh diperbesar di bawah nih. Mengeluarkan keyakinan pendidikan dan kepanduan. Jadi alat pemersatu bangsa itu udah diamanahkan nih dalam Dia mau ngapain? piagam ini tuh. Apa alat pemersatu bangsa? Salah satunya adalah siapa yang menjadi pramuka? Siapa yang sampai sekarang masih pramuka? Katakan. Siapa yang nggak pernah jadi pramuka? Katakan. Siapa yang jadi nggak pernah ngacung? Katakan. Ngacung. Saya bingung. Nggak boleh, Bun. Nggak boleh. Kata amanah leluhur nggak boleh. Nggak boleh pernah jadi pramuka. Harus selalu jadi pramuka. Bunda harus berikrar jadi pramuka selama jadi bangsa Indonesia. Kudu. Nah, Bunda pernah berikrar nggak jadi pramuka? Kapan terakhir Bunda berikrar? SMA, SMP, kemarin belum lama, SD. Nah, Bayi. sekarang saya mau buktikan. Saya mau buktikan bahwa sebetulnya Bunda sudah berikrar jadi pandu atau pramuka ya. Sudah berikrar jadi pandu itu terakhir itu tadi pagi. Waktu nyanyi Indonesia Raya, Bunda berikrar tuh dengan gagah, dengan berdiri tegak tadi. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku, kan itu ikrar. Nah, SD, kenapa lagi SMP? Kenapa kemarin tadi Bun berikrarnya? Cuman tidak sadar bahwa Bunda sedang dikirainnya sedang nyanyi, padahal sedang ikrar. Bener nggak lagu Indonesia Raya itu ikrar kebangsaan? Nah, jadi itu. Ya, itu sebabnya kenapa prasiaga PAUD sekarang diintrakurikulerkan, biar tidak lagi kejadian seperti ini, Bu. Nyanyi tapi nggak sadar dia sedang berikrar. Anak-anak tuh, ya kan? Ya. Nah, kenapa diintrakurikulerkan? Biar kalau dia nyanyi lagu Indonesia Raya, perilakunya juga kepanduan tuh. Ya, jadi amanah leluhurnya tuh begitu. Ini prasasti, Bu. Bukan hanya sekedar lagu. Ini prasasti ikrar dan prasasti amanah leluhur bangsa. Lagu ini kapan pertama kali diperkenalkan? Tahun 28 sejak Indonesia lahir. Ya kan? Iya. Dan Bunda berikrar kapan terakhir? Tadi pagi. Ya, alhamdulillah Bunda berada di sini. Berarti Bunda sedang menjalani mental kepanduan. Jadi menurut lagu ini, Indonesia itu akan kuat kalau dijaga oleh bangsanya yang bermental pandu.
Betul nggak? Nah, Prasiaga PAUD menjawab lagu Indonesia Raya. Pertama, mengintrakurikulerkan kurikulumnya, ya, sebagai model pembelajaran supaya semua anak Indonesia jadi perilakunya pandu, ya. Nah, yang kedua, jawaban Prasiaga adalah menjawab stansa Indonesia Raya, stansa yang ketiga. Ini, Bunda pernah perhatikan nggak stansa ketiga ada kata-kata pandu lagi? Ya, majulah negerinya, majulah pandu. Berarti dengan adanya Prasiaga, kepanduan di Indonesia satu langkah lagi maju. Benar nggak? Ya, satu langkah lagi maju. Artinya menjawab ikrar itu. Ya, ini doa nih. Ini doa. Ya, jadi nggak main-main ya Prasiaga itu. Ya, fundamental banget. Oke? Dan apa jawaban dari gerakan Pramuka tuh sebagai gerakan kepanduannya? Gerakan Pramuka gerakan kepanduan bukan? Apa buktinya? Apa bukti gerakan Pramuka itu gerakan kepanduan? Buktinya dia pakai badge ini nih. Ini adalah organisasi kepanduan dunia. Ya. Jadi Pramuka itu adalah kepanduan. Ya. Ini buktinya pakai badge ini. Ya. Nah, jawabannya ini. Ya. Jadi Pramuka itu adalah kepanduan yang Pancasilais. Ya. Nah, kalau di Amerika kepanduan yang liberal. Kalau di Inggris kepanduan yang imperial. Kalau di Cina kepanduan yang komunis. Kalau di Indonesia kepanduan yang Pancasila. Ya, jadi bedanya begitu ya. Nah, jadi kalau kita bilang Pramuka itu harus terbayangkan pandu yang Pancasila. Kalau pandu liberal, scout aja, ya, gitu. Oke, jadi kalau Pramuka tuh, oh ini kepanduan yang Dipila hujan Pancasila. mah dari jam 12. Nah, di sini dijawab, kalau Indonesia pengen jaya, katanya ya, maka kita semua bangsa Indonesia harus jadi pandu Ibu Pertiwi. Jelas ya Bunda? Insyaallah. Nah, kalau jelas ini adalah jiwa nasionalisme atau kebangsaan dari pendidikan karakter Prasiaga. Ya. Oke. Nah, Pancasila ditambah kepanduan, ada mental Pancasila ditambah kepanduan, itu jadinya manusia Indonesia. Jadi himne Pramuka itu sebetulnya lagunya itu menggambarkan profil manusia Indonesia. Ya, jadi gampang Indonesia mah mentalnya Pramuka sama Pancasila, atau Pramuka itu Pancasila sama Pandu. Oke? Nah, pertanyaannya Pandu teh apa sih? Itu mah pandu Indonesia, ini mah pandunya doang. Apa sih artinya pandu itu? Hah? Pembimbing, pengarah itu arti dari kata itu, tapi definisinya apa? Pengertian dari kepanduan itu. Kalau Bunda nggak tahu, harus nanya ke siapa? Moal kajawab, misalnya. Jawab ke saya, bukan. Harus nanya ke yang bikinnya. Siapa yang bikinnya? Nggak tahu. PR Supratman lagu Indonesia Raya. Nah, Baden Powell ya. Yang bikinnya tuh Baden Powell. Jadi nanya ke Baden, bukan lantas dipanggil rohnya ya. Baden Powell datang di situ tanya. Bukan. Baca di bukunya. Ya, jadi bukunya pesan tuh Baden Powell, dia jelaskan apa itu kepanduan. Jadi kalau pandu itu orangnya.
yang melakukan kegiatan kepanduan. Jadi kepanduan itu kegiatannya. Orangnya yang melakukan kegiatan kepanduan itu namanya Pandu. pandu. Gitu ya. Nah, kalau panda itu binatang yang makan bambu. Harusnya kalau ada bunyi ledakan itu tiara. Masalahnya kagak muat, Pak. Oke ya. Kagak muat. Sampai sini. Nah, jadi amanah prasastinya jelas ya. Ini. Bun ya. Ini. Ya. Ini. Ya. Ini. Nah. Apa itu pandu? Tanya ke Baden-Powell. Jadi Baden-Powell menjelaskan di What? buku pegangan untuk pembina. Para pembina ini ya pandu tehat. Ya. Sampai habis. Nah biasanya pemahaman ini jarang diajarin tuh di kursus kepramukaan. Ya saya harus nyari sendiri tuh belusukan buku Baden-Powell-nya nggak ada. Nanti kan dicas. Ya tahun 61 tuh buku ini hilang tuh. Ya buku ini hilang. Ya jadi kata Baden-Powell itu apa? Kepanduan adalah permainan gitu doang. Cuman gitu doang. Scouting is a game. For boys. Kenapa for boys coba? Soalnya laki. Bukan begitu. Waktu bikin buku ini belum ada pandu putri. Ini tuh tahun 30 sekian, belum ada pandu putri. Ya, setelah bikin buku ini baru didirikan pandu putri oleh adiknya Baden-Powell tuh. Sahab. Ya, Gak kenal, Pak. saya juga nggak kenal. Ya, jadi kepanduan putri didirikan. Oh, sorry, adiknya tuh bikin siaga, istrinya kalau nggak salah. Ya, tahu nggak istrinya siapa namanya? Ibu Baden-Powell. Nyonya. Nyonya Baden-Powell. Nyonya. Ya, Ya benar. Dia nggak salah. benar. Nyonya benar. Nah, jadi kalau sekarang karena ada pandu putra, pandu putri, pramuka putra, pramuka putri, maka ininya harus diganti kata boysnya dengan anak. Ya, jadi kepanduan adalah permainan untuk anak-anak. Student. Di bawah kepemimpinan anak-anak, harus anak-anak tuh yang mimpin. Bukan anak mimpin permainan ke anak-anak lagi gitu. Dah. Gua nggak jelaskan itu. Saya bingung. Aslinya bingung. Jadi Baden-Powell punya anak, kesimpulannya begitu. Bukan. Kepanduan itu bukan Baden-Powell punya anak, Kepanduan adalah permainan buat anak-anak. Nah, itu Yang maksudnya. intinya permainan itu anak-anak, bukan jadi lantas Baden-Powell punya anak. Ada, Bang. Nah, gitu. Ya. In which itu apa? Di mana? Nah, ya. Elder brother tugasnya memberikan kepada younger brother Anak kecil. Nah, di mana kakaknya bertugas dapat memberikan kepada adiknya lingkungan yang sehat agar mereka melakukan kegiatan yang sehat. Nah, jadi anak-anak tuh biar melakukan kegiatan yang sehat harus disediakan lingkungan yang sehat oleh kakaknya. Siapa kakaknya itu? Nah, kakaknya itu adalah pembina pramuka. Makanya sampai sekarang pembina pramuka itu disebut kakak. Gara-gara Baden-Powell. Ya. Jadi kakak
Jadi nanti bunda harus disebut bukan, bunda mah sebut kakak tua. Karena sebenarnya Piskolot. ya, kalau bunda mah nggak boleh disebut kakak lagi, sebut kakak. Tua. Giginya tinggal Nah, dua. gitu, ya. Jadi ini tuh, jadi tidak boleh di pramuka itu ada orang dewasa tuh, ya, yang harus ada kakak. Jadi Kakak kakak tua. itu apa? Kakak itu Senior. anak-anak yang lebih tua dari adiknya. Jadi kita walaupun dewasa tidak boleh memerankan sebagai orang dewasa. Orang tua harusnya memerankan sebagai Anak-anak. kakaknya. Jadi gitu. Oh. Walaupun sudah kakak Tua. Giginya tinggal dua. Nah, kebanyakan chaosnya atau kegagalan gerakan pramuka, kegiatan pramuka jadi nggak ramai itu karena banyak pembina memerankan sebagai orang tua atau orang dewasa. Walaupun disebut kakak, tapi tetap dia memerankannya jadi ibu guru, bapak guru atau ayah, Ayah guru. ayahnya dan ibunya tuh. Mana Ya. ayah guru? Nah itu, padahal kata Beden Powell, kalau pramuka kegiatannya pengen seru, kita tuh harus jadi kakak, bukan jadi bapaknya, bukan jadi ibunya, bukan jadi gurunya juga. Bukan jadi nenek. Ya, begitu. Walaupun nanti kita dipanggil Bunda dan Yanda, sebenarnya Bunda dan Yanda itu hanya berlaku di Indonesia saja. Di tempat lain tuh nggak panggil ya, panggilnya tetap aja brother, Mister. sister. Gitu ya. Halo bro, gitu. Turun bro. Halo sis. Turun bro. Turun bro. Dah. Ya, jadi tugas kakaknya hanya menyediakan lingkungan yang sehat tuh, supaya anak-anak itu melakukan kegiatan yang sehat. Sehat. Juga. Ya gitu. Jadi kelompok anak-anak ini biasanya sikapnya tuh seperti geng anak-anak. Nah kalau geng anak-anak tanpa kakak biasanya kegiatannya tidak sehat. Ya, makanya perlu didampingi kakaknya supaya jadi melakukan kegiatan yang Sehat. sehat. Begitu ya. Dan kegiatan yang sehat ini yang akan membantu mereka untuk menumbuhkan sikap kewarganegaraan. Ya. Sikap apa, Bun? Jadi, apa bedanya permainan di pramuka dengan permainan di sekolah? Coba. Sama permainan di rumah, apa bedanya? Rumah sama orang tua. Oh, di rumah juga di alam terbuka bisa. Sekolah juga bisa di alam terbuka, misalnya outing gitu ya bisa. Di sekolah juga bisa OSIS membentuk kepemimpinan. Apa bedanya permainan di pramuka, permainan di sekolah, permainan di rumah, permainan di olahraga? Lokasi pak. Nih, saya kasih tahu ya. Kalau permainan di olahraga, main buat jadi olahragawan. Mah. Lipat. Bener nggak? Lipat teh. Mainnya untuk jadi olahragawan. Kalau di rumah mainnya untuk kesenangan, ya, dan cari teman, untuk jadi teman tetangga, ya, atau untuk jadi anggota keluarga yang baik. Kalau di sekolah mainnya untuk main sama belajar berbeda. Kalau main belajar. Mainnya untuk ya ampun Bunda. Mainnya untuk jadi sarjana, Bun. Iya, ujung-ujungnya kan TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi jadi apa? Sarjana. Jadi sarjana. Iya benar.
Iya. Kalau nggak main, jadi stres jadi sarjananya. Kalau main, jadi sarjananya menyenangkan. Betul. Kalau perang-perangan, mainnya untuk jadi tentara. Kalau nggak jadi mafia. Berarti. Perang di mana dulu? Kalau nggak jadi teroris. Itu perang-perangan. Ya, jadi nanti kalau Bunda ditanya, udah jelas ya, dari TK, PAUD ya, Kober TK, itu PAUD ya, Kober TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, jadi sarjana. Bukan jadi dosen ya, dosen mah itu mah profesi, tapi kompetensinya sarjana. Itu di sekolah, di akademis. Jadi kalau di SD belajarnya sambil bermain, boleh nggak? Boleh. Seru nggak? Seru. Mantap kan kalau serius ting di SD belajar tuh kudu sambil bermain, jadi seru. Ya, jadi menyenangkan tuh jadi sarjananya tuh. Ya kan? Ya. Begitu. Paham, Bun? Insyaallah. Paham. Jadi kalau ditanya sekarang, kalau Bunda ditanya harus tahu. Kalau ditanya nih, teka-teki habis teka? Eta. Habis teka teh SD, kan tadi udah dikasih tahu. Teki gini gitu. Mana udah tahu? Kober, TK, SD, SMP, SMA. Jadi kalau Bunda sebagai guru ditanya teka-teki habis teka? SD. Teki. Nah, ini tidak peka nih. Mana kalau semangat membara, Bun? Biar ini cerdas. Sok, biar cerdas ya. Nanti kalau ditanya biar cerdas. Habis teka. Makanya lihat ke saya. Sok, pasang mata. Gini. Oh, tangannya dua. Mata-mata. Semua. Biar cerdas. Pasang mata. Pasang telinga. Biar kalau saya omongin teh kedengeran, jangan pohode tadi baru diomongin lupa lagi. Macamnya pasang telinga, Bro. Biar kalau saya kasih tahu teh jadi ngerti. Pasang telinga. Biar tambah ngerti, jewer kanan. Jewer kiri. Nah, Pegang biar bola. pintar pasang pikiran. Pasang pikiran. Bun, pasang pikiran. Biar cerdas nih goyang-goyang. Kemarin mah di PGS gitu. Biar cerdas, ya. Iya. Udah dijelasin, ya. Habis TK SD. Murid-muridnya Sekarang Bu ditanya, itu. teka-teki, terawih, habis teka, teki. Fatia. Ya. Nah, jadi makanya kalau saya bicara disimak, Bun ya. Hal sepele aja jadi salah kalau disimak. Nah, itu permainan di sekolah. Kalau permainan di pramuka untuk jadi apa? Prop jadi apa? Patah no. Jadi apa? Disiplin. Bukan. Disiplin. Kompak. Ini Bun nih kata kuncinya citizenship. Jadi warga negara yang baik. Ya. Jadi nanti kegiatan di pramuka tuh ujung-ujungnya jadi cuma berdua yang ngerti. Ayo apa yuk? Permainan di pramuka ujung-ujungnya jadi Warga negara baik. garis merah gedekeun miring hidungkeun. Titik. Ya, jadi warga negara yang baik. Jadi main-main di pramuka tuh ujungnya tuh nanti finishnya tuh jadi warga negara yang baik. Kapan bermain di pramuka? Di setiap golongan. Di prasiaga harus permainan. Di siaga harus permainan. Di penggalang harus permainan. Di penegak harus permainan. Di pandega juga mahasiswa harus permainan. Disesuaikan dengan karakter usianya. Jadi main pandega sama main prasiaga kudu beda. Ya, jangan pandega masih main injak balon. Beda mainnya. Tapi pada prinsipnya semua harus permainan. Ya, boleh nggak di kegiatan pramuka pembelajaran? Boleh nggak? Nggak boleh. Coding is a game.
Main we terus. Boleh nggak pelatihan? Nggak boleh. Permainan. Boleh nggak pendidikan? Harus. Gitu buat pramuka. Jadi kalau ada pramuka, latihan pramuka, benar salah? Salah. Salah kata siapa? Kata siapa? Kapital. Bukan kata saya, kata Baden Powell. Tuh, alam aja sampai tepuk tangan. Saking serunya di sini alam sampai ikutan tepuk Tangan. ya Bun ya. Nah, urusan belajar itu urusan anak. Ya, benar nggak? Betul. Kita nggak ngajarin, tapi anak jadi belajar. Kita nggak melatih, tapi anak jadi terlatih. Kita nggak apa namanya, nggak mendidik, tapi anak terdidik. Main, tahu-tahu terdidik. Ya, nah ini Bro, kalau ini diterapkan, anak-anak ketagihan ya, kegiatan. Di belakang ke depan, halo belakang. Hujan beroleh. Nah itu scouting ya, itu scouting. Tujuannya apa? Nah tujuannya menjadi warga negara yang baik, terutama dalam hal karakter dan fisik. Jadi karakter dan fisik fondasinya. Ya, fundamentalnya karakter dan fisik. Gitu ya. Jadi kalau warga negara yang baik itu fundamental paling kuat itu karakter sama fisik. Kenapa fisik? Karena fisik menentukan perbuatan. Ya, kalau kita karakternya bagus tapi fisiknya loyo, ya nggak bisa dia mengimplementasikan jadi warga negara yang baik. Oke? Nah, kenapa karakter jadi fundamental utama? Kata Baden Powell begini. A nation of its success. Apa artinya? Kesuksesan sebuah negara tidak hanya tergantung dari kekuatan armamen. Apa armamen itu? Tidak hanya tergantung dari kekuatan angkatan bersenjatanya saja. Tapi kekuatan sebuah negara itu sangat tergantung dari karakter warga negaranya. Tuh. Jadi kalau di satu negara tentaranya, angkatan bersenjatanya kuat, karakter bangsanya buruk, negara kuat nggak? Enggak. Tidak kuat. Tapi dibalik sekarang, tentaranya, angkatan bersenjata tidak terlalu kuat, tapi karakter warga negaranya kuat. Negara kuat nggak? Kuat. Nah, tibun alhamdulillah. Syukur-syukur kalau dua-duanya kuat. Gitu ya Bun ya. Nah ini tetap. Nah ini beda nih. Tentara. Jadi patriotismenya beda antara tentara dan pramuka. Kalau seragam sama, kata Baden Powell itu ya. Dia adopsi dari tentara Inggris yang bertugas di Afrika Selatan. Baju mah sama, karena baju ini sudah teruji kalau baju lapangan itu bagus untuk kegiatan di lapangan. Pendidikan patriotisme, ya. Tapi yang membedakannya ini, jadi patriotisme tentara dan patriotisme good citizen itu beda. Kalau patriotisme tentara itu pegang senjata, ya, untuk nembak orang. Kalau patriotisme good citizen itu pegang tongkat untuk nolong orang. Jadi filosofinya gitu. Ya, jadi bertahannya beda. Ya bertahannya dengan ini dengan membunuh musuh lah gitu ya. Kalau ini menolong orang. Jadi pikirannya nolong. Ya. Kalau tentara konsentrasinya pada perang. Ya, kalau dunia berarti pada perang dunia. Bagaimana memenangkan perang dunia. Tapi kalau good citizen, pramuka, fokusnya itu persaudaraan dunia. Ya.
Jadi sibuk persaudaraan dunia. Bagaimana membangun persaudaraan-persaudaraan dengan negara-negara lain tuh. Ya, makanya perkemahannya jam goreng. Nah itu ya. Jadi kalau tentara melihat orang asing, wah jangan-jangan ini musuh nih. Ya, kalau pramuka melihat orang asing, wah ini teman. Gitu. Ya, begitu. Nah, jadi yang paling penting itu adalah karakter warga negaranya. Kalau negara ini pengen sukses, nah itu diadopsi secara cerdas oleh leluhur bangsa kita. Mun gitu mah cenaya, enggak sesuai semua bangsa Indonesia mentalnya kepanduan, begitu. Ya, amanahnya itu. Ya, jadi Bunda berikrarnya baru tadi ya Bun ya. Baru sadar. Alhamdulillah sadar Bun, daripada nggak sadar sama sekali. Udah dikasih tahu juga ya. Nah, bagaimana kurikulum membangun warga negara yang baik? Ya, biarin nggak kelihatan juga, nanti saya sebutkan saja. Pokoknya ini tabelnya di Badan Powell. Ini kurikulum. Ya, kurikulum sarjana zaman kurikulum 2013 4 KI, benar nggak? Kompetensi inti 1 moral, kompetensi inti 2 sosial, kompetensi inti 3 pengetahuan, kompetensi inti 4 keterampilan. Nah itu bikin sarjana. Ya, jadi resepnya teh 4 bahan pokok. Kalau bikin warga negara yang baik, ini resep pertama adalah karakter, resep kedua adalah fisik. Resep ketiga adalah kecakapan atau keterampilan. Resep keempat suka menolong. Menolong apa? Menolong segala hal. Ya, jadi gemar menolong. Atau bahasa Inggrisnya service to others. Melayani segala hal. Ya, jadi kalau diringkas jadi 4 ini. Karakter, fisik, kecakapan, service to others. Kalau ini diberikan kepada anak-anak, dilatihkan kepada anak-anak lewat kemasan permainan, maka kelak dia akan jadi warga negara yang baik. Begitu ya. Nah, bagaimana sekarang di Indonesia? Itu versi Badan Powell kurikulumnya. Kita lihat asas, tujuan, tugas pokok dan fungsi. Ini ADART bab 2 ya, pasal 2 dan pasal 3 ya. Pasal 2 asas Pancasila, pasal 3-nya kepanduan. Jadi ADART ini adalah uraian dari apa tuh? Ada yang lihat nggak? ADART ini uraian dari apa coba? Ini ADART Gerakan Pramuka ya, yang sekarang masih berlaku. Kalau ngelihat pasal 2 dan pasal 3 disatuin, ini jadi apa coba? Prok jadi apa? Jadi ini tuh uraian dari Himne Pramuka. Ya, kami Pramuka Indonesia manusia. Nah, pasal 2. Agar jaya Indonesia, Indonesia tanah airku, kami jadi nah, pasal 3 pandu. Ini ya, di sini beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Ini karakter. Setuju nggak? Setuju? Setujunya cuma 2. Setuju? Sampai genteng narewas. Setuju? Jadi kalau ditanya, awas nih, pasang pikiran dulu. Kalau ditanya 500.000 ditambah 500.000 1 juta? Lain tak? 1 juta. Nah itu 500.000 ditambah 500.000 1 juta? 1 juta. 1 juta. Paketan. Paket. Ya? 500.000 ditambah 500.000 1 juta? 1 juta. Ini karakter. Cocok sama Badan Powell? Cocok. Ya. Cocok itu pakai O. Cocok. Kalau pakai A? Cocok. Bukan. Pas. Iya kan? Iya benar. Kalau pakai O? Cocok. Kalau pakai A? Pas.
Iya, cacat. Ya. Pas, ya. Nah, yang kedua adalah fisik kata Baden-Powell ini sehat jasmani rohani. Cocok? Cocok. Cocok. Jadi sama kayak Baden-Powell. Yang ketiga kecakapan kata Baden-Powell. Kata Baden-Powell di sini berkecakapan hidup. Cocok? Cocok. Yang keempat service to others. Nah, ini poin B. Menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Itu versi Indonesianya. Jadi, ini adalah kepanduan yang Indonesia banget. Ya, dimodifikasi sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Ya. Jadi sama kurikulumnya, Bu. Ya. Nah, jadi kalau disingkat begini, berideologi Pancasila dan bermental kepanduan. Tapi di Prasiaga Pancasilanya harus plus. Apa, Bun? Kurang keras, Bun? Sampai bergetar, Bun? Pancasila plus. Plus yang satu. Plus yang ke satu. Bhinneka Tunggal Ika. Plus yang ke satu. Yuk Pancasila tambah Bhinneka Tunggal Ika. Plus yang kedua proklamasi. Plus yang ketiga cita-cita. Kalau Pancasila ditambah plus jadi apa? Surplus. Jadi apa? Pancasila ditambah Bhinneka Tunggal Ika, ditambah proklamasi, ditambah cita-cita luhur bangsa. Jadi apa? Indonesia. Jadi apa? NKRI. Nih, saya kasih tahu ya. Jadi Garuda Pancasila. Gak bener nggak? Pancasila apa? Perisai. Bhinneka Tunggal Ika? Buntut. Nah, proklamasi bulunya. Bulu. Cita-cita luhur ngapung. Manuk dadali. Nah, ngapung luhur. Itu menuju cita-cita luhur bangsa. Ya. Nah, kalau bangsa Indonesia sudah mencapai cita-cita luhur bangsa, itulah pribadi bangsa Indonesia sejati. Kalau sudah mencapai cita-cita luhurnya tuh, pribadi bangsa Indonesia sejati itu. Bunda udah jadi pribadi bangsa Indonesia sejati belum? Sudah belum? Apa buktinya? Bukan. Nah, kudu tahu dulu cita-cita luhur bangsa, benar nggak? Kalau udah sampai cita-cita luhur bangsa, baru itu bangsa Indonesia sejati. Ya, jadi sekarang belum sejati, baru se-Albasia, Sejati merokok. se-Mahoni. Oke ya. Apa cita-cita luhur bangsa Indonesia? Bunda tahu nggak? Siap, enggak. Belum tahu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini harus punya ya orientasi, Bu. Ya, kita berproses itu bangsa Indonesia mencapai cita-cita luhur. Kalau pengen tahu cita-cita luhur bangsa Indonesia, nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Coba. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Stop. No, itu tuh harus seperti Bunda itu tuh semangat nasionalisme.